Terima kasih Tuhan, sebab hanya anugerah-Mu Tuhan yang bisa membawa kami sampai dengan hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami datang dengan puji-pujian kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, mari kita nyanyikan pujian ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sekali lagi nyanyikan lagu ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sembah Tuhan. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu, sebab karena hadirat-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau mengikuti Engkau Yesus. Ya Rabbi, ya Shana, Rabbi, Rabbi, ya Shiki, ya Rabbi, 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 Rabbi,
Mengikutimu Tuhan, itulah kerinduan hati setiap kami di tempat ini pagi hari ini Tuhan Yesus. Shikidaralabaya shandaralabaralabaya shikid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 
Kiara lalabaya shandara lalabaya se. Oh haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Oh ya lalabaya se. Kami mau terus mengikutimu Tuhan Yesus. Kami mau mengiring Engkau Tuhan Yesus, sebab Kau adalah anugerah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari nyanyikan lagu ini sekali lagi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu yang indah atas hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Pagi ini kami membuka hati kami buka pikiran kami. Haleluya. Biar Engkau jamah lawat kami pagi hari ini Tuhan. Penuhi kami dengan cinta-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan urapan dan hadirat-Mu Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami mau terima segala firman-Mu. Firman-Mu memberi kami kekuatan, beri kami pengharapan, beri kami jalan keluar ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah kami yang hebat, yang dahsyat. Tuhan terima kasih pagi hari ini kami siap menerima segala firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita sama-sama akan merenungkan tentang ibadah yang sejati. Renungan firman Tuhan pada hari ini kita akan ambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi kita baca sama-sama.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih, sering kita mendefinisikan bahwa ibadah yang sejati adalah ada di dalam gedung gereja. Ibadah yang sejati adalah mungkin ada di dalam komsel atau di kul. Tapi firman Tuhan di Roma 12 ayat 1 katakan bahwa ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan hidup kita yang kudus dan berkenan kepada Allah. Amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat bahwa ibadah yang sejati itu berbicara bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana ketika kita dalam kesendirian kita, face to face kita dengan Tuhan, apa yang kita lakukan? Apakah hati kita, hidup kita masih menyembah Tuhan atau yang lain? Apakah mata hati kita masih tetap fokus dan tertuju kepada Tuhan? Hari ini kita akan renungkan sama-sama saudara. Ibadah yang sejati bicara tentang bagaimana dengan kekudusan hati kita, bagaimana dengan kekudusan perkataan kita, bagaimana dengan kekudusan pikiran kita saudara. Nah, hari ini perlu kita renungkan apakah kita masih ada di area itu. Karena kita lihat bahwa keadaan manusia pada akhir zaman adalah jahat. 2 Timotius 3 ayat 1 kita lihat bahwa keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukankah sekarang kita sedang masuki masa yang sukar? Lanjut. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikian firman Tuhan. Jadi hal-hal seperti ini di 2 Timotius itu akan mencemari hidup kita saudara. Manusia pada akhir zaman akan menjadi tawar hati kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa lagi mempersembahkan tubuh yang kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, hari ini kita harus kembali kepada area yang benar di hadapan Tuhan. Ibadah yang sejati itu bicara tentang iman yang ekstrim di hadapan Tuhan. Kita lihat bahwa kehidupan di kitab Daniel ada 3 sahabat, Sadrak, Mesak dan Abednego. Bagaimana mereka memiliki iman yang ekstrim sekali terhadap Tuhan dengan komitmen dan ketaatan yang tinggi. Kita tahu kisahnya bahwa ketika Raja Nebukadnezar membuat patung emas dan dewa untuk disembah oleh seluruh rakyat yang ada di area itu. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego mereka tidak mau menyembah. Saudara, akhirnya mereka ditangkap. Lalu mereka mau dimasukkan ke dalam dapur perapian. Dan itu semua terjadi. Kita lihat di Daniel 3 ayat 16. Di sini katakan bahwa lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Nah, ayat selanjutnya dikatakan bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Dan dipanaskan 7 kali lipat saudara, sangat panas. Mereka dimasukkan situ, dibakar, digoreng. Tapi yang terjadi adalah bahwa ketika kita berkomitmen tetap percaya dengan iman yang ekstrim kepada Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan.
Sebab Allah kita Allah yang hebat, Allah yang setia, saudara. Dan di kitab Daniel dikatakan bahwa raja dan para menterinya itu melihat ada 4 orang sedang berjalan-jalan di dalam dapur perapian. Dan ketika mereka dikeluarkan, mereka tidak luka, tidak terbakar, bahkan tidak ada bau gosong. Sehingga di Daniel 3 ayat 28 Raja Nebukadnezar itu berkata demikian. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Haleluya. Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mereka sembah adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego sanggup dilepaskan dari dapur perapian yang panas itu, percaya saudara bahwa hari ini kita pun akan dilepaskan oleh Tuhan dari setiap kehidupan kita yang tidak baik. Dari setiap kutuk-kutuk, setiap sakit penyakit, setiap pergumulan kita, bahkan setiap jalan buntu yang kita temui. Allah yang sama, Allah yang perkasa akan sanggup melepaskan kita. Kuncinya tetap komitmen dan taat kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak pernah kompromi dengan dunia meskipun nyawa taruhannya. Hari ini bagaimana dengan iman kita kepada Tuhan? Apakah kita masih punya iman yang se-ekstrim mereka, saudara? Selanjutnya kita lihat bahwa ibadah yang sejati itu bicara tentang jangan terkontaminasi hidup kita dengan keadaan yang ada saat ini. Kita tahu bahwa keadaan saat ini sangat tidak baik. Terkadang kita suka mengalami jalan buntu, segala ekonomi sedang menurun. Tapi percayalah, meskipun itu tidak baik, pastikan hari ini hati kita tetap baik bersama Tuhan. Pastikan iman kita tetap menyala-nyala bersama Tuhan. Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan melalui Yeremia 29 ayat 11 itu adalah rancangan hari depan penuh harapan, saudara. Bukan rancangan kecelakaan. Karena itu mari kita terus berlari, kejar apa yang menjadi tujuan Allah atas hidup kita hari ini. Jangan sia-siakan hidup kita, jangan terus melihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Seperti Paulus katakan, aku berlari-lari mengejar tujuan ilahi, mengejar tujuan sorgawi. Karena itu pagi hari ini, ayo bangkitkan roh dan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu biar kita berserah sepenuhnya kehidupan kita, langkah kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang ambil alih, biarkan Tuhan yang ambil kendali. Dan Tuhan akan membuat semuanya jadi berhasil. Amin. Nah hari ini ayo kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kasih mula-mula kita dengan Tuhan, cinta mula-mula kita dengan Tuhan. Yang dulu begitu indah. Kita yang dulu rajin baca firman, ayo bangun kembali semua itu. Biar kita boleh terus mendapatkan kehendak Tuhan sehingga kita tidak menjadi salah jalan, saudara. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat bagi semua. Saya rindu pagi hari ini, ayo kita tundukkan kepala, saya mau berdoa buat kita semua. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami ya Bapa. Penuhi kami pagi hari dengan kasih mula-mulamu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan cinta-Mu ya Tuhan. Bagi setiap jemaat yang sakit pagi hari ini, kiranya anugerah, belas kasihan, kesembuhan-Mu terjadi atas mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang dalam beban berat, Tuhan angkat setiap bebannya ya Tuhan. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan ya Tuhan jalan-jalan yang baru. Bahkan mereka yang terikat hari ini, Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Yesus. Biarlah kami percaya setiap orang yang berharap kepada Engkau tidak pernah sia-sia ya Tuhan. Damai sejahtera Allah, sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan persekutuan manis dengan Roh Kudus, Tuhan curahkan bagi kami semua sepanjang hari ini.
Tuhan terima kasih buat cintamu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan.